Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam Bincang Ramadan. Edisi hari ini Jumat 1 Mei 2020 atau bertepatan pada 8 Ramadan 1441 Hijriah. Dan kita sudah berada di segmen terakhir pembahasan kita di Bincang Ramadan edisi kali ini, membahas mengenai hukum menggunakan masker pada saat sholat, yang tadi di segmen pertama dan kedua sudah dijelaskan oleh Ustadz Fauzi bagaimana hukumnya, dan hukum lelaki menggunakan kain dan hukum perempuan menggunakan kain juga kita sudah dijelaskan. Dan di segmen kedua tadi kita sedikit flashback Ustadz mengenai materi di segmen sebelumnya tadi terkait kun nazilah yang saat ini sudah dilaksanakan ya di beberapa musola, masjid, karena ya memang harus ya kalau dalam menurut ulama ya, karena saat ada bencana diharuskan membaca kun nazilah ya, sunnah kayak gitu. Oke, baik. Nah Ustadz, di segmen ketiga, ini di segmen terakhir ya Ustaz, menarik sekali. Selain tadi saat pandemi corona ini kita menemukan perubahan-perubahan dalam beribadah, bukan gerakannya tapi untuk sarana dan prasarananya. Saat ini sudah mulai menggunakan masker, terus dan tata cara sholatnya juga menggunakan kunut nazilah. Nah, sekarang juga ada fenomena sejadah-sejadah di masjid ini mulai ditiadakan, jadi mengharuskan para jamaah membawa sejadah dari rumah. Nah, yang pertanyaan saya Ustaz, gimana kalau adanya pelancong misalnya nih dari luar daerah ya, sholat nih, kan dia nggak bawa perlengkapan nih, nggak bawa sejadah, jadi dia pas mau sholat juga, aduh nggak ada sejadah, takut ketularan corona, akhirnya nggak jadi sholat, jadi karena nggak ada sejadahnya tadi, gitu Ustaz. Bagaimana ini Ustaz, fenomena ini Ustaz menanggapinya? Oke, terima kasih pada waktunya, dan untuk seluruh para pendengar setia radio Smart FM dimanapun Anda berada, menanggapi hal tersebut, bahwasanya apabila ada seseorang yang datang hendak melaksanakan sholat berjamaah atau sholat sendirian di masjid, dan pada masjid tersebut tidak disediakan yang namanya sejadah. Nah, memang kita harus patuh dari anjuran pemerintah, karena memang para takmir masjid itu memang dianjurkan untuk tidak membentangkan sejadahnya. Kita lihat kemarin juga terjadi di Masjid Agung Palembang. Jadi sejadahnya itu semuanya sudah digulung kayak gitu. Memang itu anjuran dari pemerintah. Jadi kalau seandainya kita ingin melaksanakan sholat itu ya tidak usah menggunakan sejadah, tidak jadi masalah kayak gitu. Baik, ya, jadi gitu. masalah ya seperti ya, itu. Karena memang ditakutkan kalau menggunakan sejadah tetap dibentangkan, takutnya virus itu menempel di sejadah tersebut kayak gitu. Potensinya lebih besar ya. Lebih besar sekali kayak gitu. Oke. Makanya kita ketika sebelum wudhu itu memang dianjurkan untuk membasuh hidung kita kayak gitu. Jadi itu kira-kira sehingga nanti ketika sholat insya Allah virusnya tidak lagi menempel yang berada di sejadah tersebut. Oke. Asalkan alangkah baiknya juga kalau kita berpergian itu kalau bisa sedia sejadah juga ya. Siapa tahu gitu. Kita mau sholat di masjid, itu masjidnya tidak membentang sejadah. Nah, jadi kita punya serap harus siap semuanya, entah itu dari sejadahnya, dari sarungnya, takutnya ntar celana kita terkena najis dan sebagainya. Jadi harus siap benar kayak gitu. Baik. Nah, ada lagi nih, satu lagi nih Ustaz. Ini fenomena beribadah saat pandemi corona. Kita tahu perjuangan tenaga medis yang saat ini merupakan garda terdepan dalam penanggulangan virus corona, patut kita apresiasi Ustaz. Bagaimana mereka meninggalkan keluarga mereka dan tetap melayani para pasien-pasien yang ODP, PDP dan positif corona. Ini Masya Allah, perjuangan mereka patut kita apresiasi. Dan untuk pemberitaan-pemberitaan yang mengatakan bahwa untuk para dokter-dokter dan para petugas medis ini, saya cukup prihatin yang petugas medis yang diusir dari kampungnya ini, nggak boleh, takutnya disebarkan. Nah, ini agak sedih juga ya, tapi bukan itu yang akan kita bahas terkait ibadahnya ini Ustadz. Jadi seperti yang saya lihat juga di media-media bahwa petugas medisnya ini kan menggunakan APD, alat pelindung diri, supaya tidak tertular wabah virus corona. Nah, ini kan untuk mereka beribadah saja bagaimana Ustadz? Apakah mereka wajib diperbolehkan untuk tayamum, untuk wudunya Ustadz? Atau bagaimana? Atau harus melepas dulu APD, jadi repot kan, mau dipasang lagi seperti itu Ustaz. Nah, bagaimana? Silakan. Menarik sekali materinya atau pertanyaan tersebut. Tapi kami ingin menyampaikan bahwasanya bagi seluruh
para tim medis, baik itu tim dokter, tim relawan, serta para perawat. Kami ucapkan banyak terima kasih. Dan kami juga himbau kepada masyarakat untuk tidak menolak mereka semuanya. Kita harus menjauhi penyakitnya, bukan orangnya. Bahkan kami harapkan juga tidak boleh kita menolak jenazah mereka. Bahkan kita harus sebagai orang yang beriman harus terima jenazah mereka dikuburkan seperti biasa kayak gitu. Nah, mengenai hal tersebut, bagaimana tata cara sholat mereka ketika mereka menggunakan APD tadi atau alat pelindung diri. Nah, ada peristiwa juga yang terjadi ketika masa Rasulullah, yakni tentang tata cara berwudu atau bertayamum. Tata caranya yang bernama tentang khauf, yakni dulu ternyata memang dibolehkan kita tidak melepas alat tersebut dengan cara bertayamum tadi kayak gitu. Jadi sepatu tadi boleh tidak dilepas asalkan sepatu tersebut tidak ada yang namanya najis tadi gitu. Jadi kita boleh menggunakan sepatu meski karena susah untuk dilepasnya. Nah, untuk bagi para tim medis ada beberapa pendapat yang Imam Syafi'i yang saya tangkap dari pelajaran dari Buya Yahya. Ternyata ketika ada tim medis yang memang diharuskan menggunakan APD dan tidak boleh dilepas, itu boleh tidak berwudu. Dan juga kalau seandainya dilepas untuk bertayamum membahayakan dan juga tidak bisa juga. Artinya tidak boleh tidak menggunakan tayamum juga. Jadi tidak tayamum, tidak berwudu, tapi dia berniat untuk tohor tadi, kayak gitu. Jadi dibolehkan seperti itu. Baik, berarti syarat dari tayamum ini selain memang dalam keadaan darurat dan memang tidak ada air, tetapi untuk petugas medis itu diperbolehkan karena situasi yang saat ini sedang darurat ya? Iya, jadi dia tidak usah berwudu, tidak usah bertayamum, dia langsung sholat. Kayak gitu. Itu dalam pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kecuali seandainya memang masih dibolehkan untuk melepas, jadi kita dianjurkan untuk ambil wudhu dulu kayak gitu. Atau menggunakan tayamum kalau seandainya masih dibolehkan untuk dibuka. Tetapi kalau seandainya memang tidak dianjurkan, dalam pendapat mazhab yang lain dia tetap fokus kepada pelayanan. Artinya dia nanti harus mengkodok sholatnya. Mengkodok sholatnya ya. Kayak gitu. Jadi dia mengkodok sholatnya ketika ada tempat yang aman, dia harus melepas APD-nya tersebut dan berwudu seperti biasa. Jadi karena kita tahu ya memang tugas dari para petugas medis ini kan non-stop Ustaz, non-stop sekali kayak gitu ya. Jadi pasien satu sembuh, ini ada yang masuk lagi. Jadi agama memang memudahkan kayak gitu bagi para tim medis ketika seandainya memang tidak boleh diharuskan untuk lepas, jadi dia kodok saja sholatnya atau langsung sholat tidak jadi masalah kayak gitu, karena itu perbedaan pandangan ulama. Baik, Ustadz Ahmad Fauzi, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin dapat disimpulkan nih mengenai pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai hukum sholat menggunakan masker. Nah, mungkin bisa disampaikan kepada smart listener, bisa kita simpulkan juga Ustadz terkait pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Silakan Ustadz. Sahabat listener dimanapun Anda berada, sudah masuk ke segmen terakhir ini. Ada beberapa kesimpulan mengenai materi kita pada hari ini. Yang pertama, bahwasanya hukum menggunakan masker itu hukumnya makruh, tetapi dalam sholat tetap dia dikatakan sah. Dan makruh itu bisa hilang kalau seandainya dia dalam keadaan darurat, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum bagi orang wanita yang bercadar dalam keadaan sholat, maka dia diharuskan untuk melepas cadarnya. Tetapi ada beberapa ulama di Arab Saudi yang membolehkan wanita bercadar menggunakan cadarnya ketika dia mau hendak sholat. Yang terakhir, tentang kunut nazilah. Kunut nazilah itu dianjurkan, tidak diwajibkan. Bagi yang melaksanakannya boleh, yang tidak melaksanakan juga tidak jadi masalah. Yang terakhir, bagi para tim medis yang sudah berjuang, yang sudah melayani para pasien dengan luar biasa, kami hormat sekali kepada antum-antum sekalian. Tetapi bagi yang mau melaksanakan sholat tersebut, dia mendapatkan keringanan
dia boleh mengqadha sholatnya atau langsung sholat, tidak usah berwudu atau bertayamum. Tetapi kami menganjurkan, kami menghimbau seandainya para tim medis masih bisa dibolehkan ada tempat khusus untuk membuka APD tersebut, maka seharusnya dia harus berwudu seperti biasa. Itu saja mungkin untuk kesimpulan pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon ampun, saya mohon minta maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, ada apa. Baik, smart listener, tentunya edukasi banyak sekali yang sudah kita dapat di pembahasan kali ini. Bahwasanya sholat menggunakan masker itu diperbolehkan asalkan situasinya memang sedang darurat ya Ustaz ya. Baik, dan smart listener, demikian perbincangan kami pada hari ini. Saya Fernando Terza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.